Siapa yang gak ketakutan cuy kalau tiba-tiba itu dideketin sama onesan badak yang tiba-tiba aja minta jadi teman mengobrolnya cuy. Tapi ya ternyata saat kukira dia itu onesan yang garang, ternyata dia itu adalah jodoh idamanku. Waduh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kan gue bakalan balik lagi ngebahas manga Haitatsusaki no Onesan ga Koasugiru part kedua cuy. Ini kata gue setelah part 1 kemarin tuh kayak berasa nanggung aja ya kan kalau semua kagak dilanjutin cuy. Dan ya seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita kali ini, gue harap buat kalian yang suka nonton konten gue kan jangan lupa itu cuy buat ngedukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan tahu sama sih langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Nah, jadi cuy, setelah di part sebelumnya si Onesan dan Kang Kurir itu mutusin buat janjian keluar bersama. Di sini si Kang Kurir tuh kaget cuy, karena si Onesan ini itu perawakannya malah makin garang gitu cuy. Ya meskipun di sini sebenarnya si Kang Kurir tuh ngerasa takut ya kan ngelihat si Onesan. Cuman di sini pas diajak ngobrol si Onesan ini malah balik ke mode sunderinya cuy. Dan si Onesan badak ini tuh bilang kalau apakah nggak masalah jika dirinya itu berada di luar rumahnya. Ya di sini si Kang Kurir itu bilang cuy si Onesan ini itu harus segera mengambil langkah pertamanya buat ngedapetin sebuah kepercayaan dirinya. Ya meskipun di sini si Onesan itu ogah banget buat keluar rumah, pada akhirnya dirinya tuh tunduk gitu cuy dan setuju kalau ya buat pergi bareng sama si Kang Kurir di malam harinya. Ya meskipun di sini si Onesan itu kayak kikuknya makin bukan main gitu cuy gara-gara keluar rumah aja. Ya bahkan di sini gara-gara kucing aja itu sampai kayak begini anjir. Gue kayak salfok aja sih. Nah di sini itu cuy, karena mereka berdua itu udah berjalan cukup jauh ya kan dari apartemennya si Onesan, si Kang Kurir itu nawarin gitu cuy sama si Onesan kalau ya gimana jika mereka itu mampir ke sebuah toko kelontong di dekat rumahnya si Onesan. Ya di sini si Onesan yang ngelihat toko kelontong tadi ya kan itu bilang cuy kalau dirinya tuh nggak bisa melakukan hal tersebut karena dirinya itu udah merasa ketakutan. Yang ngelihat hal ini si Kang Kurir tuh nggak maksain gitu cuy dan dirinya tuh bilang gimana kalau mereka itu balik aja. Sembari si Kang Kurir itu nunjuk apartemennya si Onesan cuy dan bilang kalau si Onesan itu udah berjalan sejauh ini. Ya di sini si Kang Kurir tuh kayak nunjukin gitu cuy kalau udah sampai di titik ini aja itu udah cukup luar biasa bagi si Onesan. Sampai gegara ucapan dari si Kang Kurir ini ya kan itu gak bikin si Onesan jadi tersentuh gitu cuy dan malu-malu sembari dirinya tuh bilang kalau dia itu pengen mencoba lebih keras lagi. Sampai pada akhirnya mereka berdua itu mutusin pergi ke toko kelontong bersama. Nah, di sini cuy, sesampainya mereka itu di toko kelontong ya kan. Di sini si Onesan itu tanpa basa-basi itu cuy, malah ngambil semua makanan sebanyak mungkin dengan alasan ya kalau dirinya tuh jadi gak harus keluar lagi dari kamarnya. Cuman ya di sini pasti Kang Kurir tuh kayak negur ya kan si Onesan kalau dirinya tuh harus santai aja ngambil ya. Di sini si Kang Kurir tuh ngeliat gitu cuy kalau ada barang yang mau jatuh di belakangnya si Onesan. Dan di sini tanpa sadar si Kang Kurir tuh yang berniat hati mau ngambil barang tersebut, di sini dirinya itu kagak sadar gitu cuy kalau kepalanya itu berdempetan sama opainya si Onesan. Ame di sini itu gak bikin si Onesan keluarin tatapan tajam ya. Sembari dirinya tuh bilang kalau dia itu bener-bener kayak sampah gara-gara mau ngejatuhin barang tersebut. Ame dia itu kayak malah kehilangan kepercayaan diri ya itu cuy di sini. Ya di sini ya kan karena si Onesan tuh udah ngambil barang apa yang dia pengenin. Di sini sebenarnya si Kang Kurir itu pengennya segera membayar barang tersebut di meja kasir cuy. Cuman ya di sini kejadian gak terduga itu tiba-tiba terjadi. Dimana ya si petugas kasirnya itu malah lagi menata barang gitu cuy. Yang apa ngebikin si Kang Kurir pengen memanggil si Kang kasir di toko tersebut. Cuman ya di sini entah apa yang terjadi ya kan si Onesan itu malah ngeberhentiin si Kang Kurir gitu cuy. Sembari dirinya itu ngasih sebuah tatapan keberanian gitu cuy kalau biar dirinya aja yang memanggil si Kang kasir. Cuman ya kocak ya di sini ya kan pas si Onesan tuh mencoba buat manggil si Kang kasir, si Onesan ini itu malah gak bisa ngeluarin sepatah kata pun gitu cuy. Jadinya ya kayak manggil cuman cuman kayak gitu doang anjir. Jadi kayak gimana konsepnya gitu kata gua. Cuman ya untung aja ya kan di sini si Kang kasir itu di sini langsung sadar gitu cuy dan bergegas buat mengecek barang yang dibeli sama si Onesan dan si Kang Kurir.
Yang ampe gara-gara hal ini itu gue bikin si Onesan tersenyum gitu cuy. Ya di sini gue rada paham gitu cuy. Kalau ya kadang introvert itu kalau diajak ngobrol emang suaranya kecil banget anjir. Bahkan ya kadang kagak denger anjir kalau orang itu ngajak ngomong dia gitu. Jadi ya kayak berasa ngegrutu ya kan. Dan malah berakhir si introvert tadi itu malah ditegur orang kalau ya omongannya dia itu harus yang lebih jelas lagi. Ya gue tuh relate aja kata gue sih. Gue aja kadang sering kayak gini. Padahal ya kita tuh di perasaannya udah ngomong kenceng ya kan. Tapi di orang itu kayak lu ngomong yang jelas dikit gitu kan. Kayak malah jadi kayak gitu cuy. Ya gak tau dah buat hal itu sih. Nah di sini balik lagi ke si Onesan cuy. Setelah si Kang Kurir dan si Onesan tuh berhasil membayar barang belanjanya, di sini si Kang Kurir tuh tanpa sadar masih berpegangan tangan sama si Onesan. Sampai bahkan di sini si Onesan itu nanyain gitu cuy, apakah dirinya itu udah melakukan pekerjaannya dengan baik atau enggak. Ya meskipun di sini ya kan si Onesan itu terkesannya udah melakukan pekerjaannya dengan bagus ya kan. Tapi di sini apes ya, malah si Kang Kurir itu ditegur gitu cuy sama si Kang Kasir kalau ya sendok es krim pacar ya itu belum dimasukin sama dia. Sampai pada akhirnya mereka berdua itu malah pada sadar gitu cuy kalau mereka itu sedang berpegangan tangan. Sampai gara-gara sapaan dari si Kang Kasir yang bilang kalau semua si Onesan ini itu adalah pacarnya si Kang Kurir, itu malah ngebikin hubungan mereka malah balik renggang gitu cuy. Meskipun ya di sini sebenarnya si Onesan itu kayak cuman balik ke mode sunderinya aja itu cuy. Karena ya disangka berpacaran sama si Kang Kurir. Cuma ya di sini si Kang Kurir itu malah berpikir kalau semua si Onesan itu udah ngebenci dirinya. Nah, beberapa hari setelah ya cuy, di sini kita dilatih sama si Kang Kurir yang lagi grogi banget gara-gara ngelihat perawakan dari si Onesan yang kagak bisa kayak diajak ngobrol gitu cuy. Yang meskipun di sini sangka ya si Kang Kusir ya kan kalau si Onesan itu lagi bad mood gara-gara disebut pacarnya sama si Kang Kasir, di sini si Kang Kurir itu malah dibikin canggung gitu cuy. Ya di sini kan karena takut disangka ngeganggu si Onesan, si Kang Kurir itu awalnya pengen langsung balik gitu cuy. Setelah dirinya itu nganterin pesanan makanannya si Onesan. Cuman ya di sini kita dilatin gitu cuy sama si Onesan yang berpikir kalau ya sebenarnya dirinya itu sangat malu banget gara-gara kejadian kemarin. Makanya si Onesan ini tuh itu malah jadi kayak makin kikuk dan bingung gitu cuy buat bertemu sama si Kang Kurir. Makanya di sini si Onesan itu kayak berpikir kalau ya dirinya itu udah ngejauhin si Kang Kurir cuy. Tapi ya di sini meskipun udah kayak demikian ya kan, di sini si Onesan itu tiba-tiba langsung menarik si Kang Kurir gitu cuy, yang lagi mau kabur setelah dirinya tuh nganterin makanan pesanannya. Ya di sini si Kang Kurir itu tiba-tiba langsung ditarik gitu cuy sama si Onesan yang bilang ya tolong jangan kabur darinya. Dan si Onesan ini tuh itu kayak meminta maaf gitu cuy karena udah bersikap aneh sama si Kang Kurir. Cuman ya di sini si Onesan tuh bilang kalau ya dirinya itu gak mau gara-gara kejadian kemarin hubungannya dia dan si Kang Kurir itu tiba-tiba menghilang begitu aja. Dan ya gara-gara ucapan ini ya kan si Kang Kurir itu jadi balik mikir gitu cuy, karena ya dirinya tuh itu udah salah sangka juga karena ya berpikir jika si Onesan ini itu udah ngebenci dirinya. Makanya di sini si Kang Kurir itu juga minta maaf gitu cuy kepada si Onesan, dan dirinya tuh bilang kalau dia itu juga gak mau hubungan ini tuh bakalan berubah. Nah, setelah kejadian maaf-maafan cuy, di sini kita dilatin sama Kang Kurir lain yang ternyata itu lagi nganterin makanan juga di kamarnya si Onesan. Ya di sini sebenarnya si Kang Kurir itu kagak heran gitu cuy kalau ya mungkin aja si Onesan itu lagi pesan makanan yang lain. Cuman ya di sini ketakutannya dirinya itu cuma satu cuy, yaitu gimana respon kurir loli yang satu ini yang mau bertemu sama si Onesan. Ya di sini pasti Onesan itu mau bukain pintu ya kan dan menyapa si kurir loli ini sambil ngeberin tatapan sinisnya. Di sini awalnya si Kang Kurir itu kayak mau ngeberhentiin loli ini itu cuy. Cuman ya karena di sini si kurir loli ini itu berhasil ngadepin si Onesan, di sini si Kang Kurir itu jadi menghiraukan kurir loli tersebut cuy. Cuman ya pas lagi si Kang Kurir itu lagi natap si loli ini, si kurir loli ini ya kan itu malah ngeliat balik gitu cuy. Sembari ya si kurir loli tadi itu balik dan malah bilang kalau ya jangan menghalangi jalannya. Sampai ya gara-gara si kurir loli ini yang malah ngeliatin sisi posesif ya, itu malah ngebikin si Onesan jadi ngeluarin suaranya cuy. Sampai di sini itu ngebikin si kurir loli ini itu mikir kalau ya suara si Onesan ini itu mirip sama VTuber kesayangannya yaitu si Fuwari.
Ya di sini itu cuy, karena si kurir loli tadi itu nyebutin nama Fuari ya kan. Si kurir loli ini itu jadi tanyain gitu cuy sama si Kang Kurir kalau apakah dirinya itu kenal sama VTuber Fuari. Dan di sini siapa menyangka ya kan? Ternyata si kurir loli ini itu ternyata adalah fandomnya si Fuari cuy. Sampai ya di sini kan mereka semua itu tiba-tiba dikejutin gitu cuy sama si Onesan yang malah meluk tasnya si Kang Kurir sembari bilang kalau ini itu punyaku. Sampai ngejutin mereka berdua cuy. Ya di sini karena dipikirnya si Kang Kurir ya kan kalau si Onesan ini itu udah lapar banget. Di sini dirinya itu langsung ngacangin si kurir loli ini cuy. Sampai ya gara-gara si Kang Kurir loli ini tuh ngerasa kalau si Onesan itu adalah VTuber Fuari. Di sini dirinya itu tiba-tiba kenalin namanya itu cuy. Dan namanya dia itu adalah Akari. Dan di sini sebelum pergi cuy, si Akari itu bilang gitu kepada si Kang Kurir. Meskipun mereka berdua itu sama-sama fans beratnya si Fuari, tetapi di sini mereka berdua itu adalah saingan cuy. Dan keributan di sini ditutup sama si Onesan yang lagi meluk si Kang Kurir sambil nahan malunya. Beberapa hari setelahnya cuy, di sini kita dilatih sama si Onesan dan si Kang Kurir yang lagi janjian gitu cuy buat pergi ke suatu tempat. Ya di sini sebenarnya kan itu adalah permintaan dari si Onesan gitu cuy yang meminta kalau dirinya itu pengen keluar ke tempat yang disukai sama si Kang Kurir. Ya di sini si Kang Kurir tuh bilang cuy beberapa waktu ini dirinya itu pengen pergi ke sebuah kafe manga di pusat kota. Ya di sini pikirannya si Kang Kurir ya kan kalau nggak mungkin jika si Onesan ini itu mau ikut bersamanya. Cuman ya di sini si Kang Kurir ini itu malah terkejut gitu cuy karena ya si Onesan ini itu malah beneran mau ikut bersamanya. Ya di sini singkatnya ya kan karena di pusat kota itu orang-orangnya itu makin banyak, itu gak bikin si Onesan jadi menciut gitu cuy nyalinya. Sampai di sini mereka itu mutusin buat mencari tempat istirahat. Cuman ya di sini apesnya malah mereka itu malah menuju ke sebuah hotel gitu cuy yang sampai ngebikin si Onesan salting seketika, sampai ngebikin dirinya itu malah tremor berat cuy. Ya di sini itu cuy, saling lihat si Onesan tuh udah tremor berat ya kan. Si Kang Kurir itu nangin si Onesan cuy dengan bilang kalau si Onesan ini itu udah ngedorong dirinya sampai sejauh ini. Tapi ya di sini si Onesan itu bilang juga cuy kalau ya dirinya itu gak mau jadi bebannya si Onisan. Sampai di sini si Onesan itu malah berakhir minta maaf gitu cuy kepada si Kang Kurir. Ya di sini si Kang Kurir tuh bilang kalau ya dirinya itu nggak punya banyak kenangan indah karena ya menurutnya saat dirinya itu ngerasa sedih, kafe manga tersebutlah itu adalah tempat ternyaman baginya untuk bersembunyi. Makanya di sini menurutnya kan saat si Onesan itu pengen banget pergi bersamanya di kafe tersebut, itu ngebikin dirinya bahagia seketika cuy. Bahkan ya si Kang Kurir itu bilang kalau ya dia itu sangat senang bisa bersama si Onesan. Ya mendengar jawaban ini itu ngebikin si Onesan jadi malu-malu seketika cuy. Sampai ya pada akhirnya di sini si Onesan itu beneran ngebuletin tekadnya cuy buat mampir di kafe manga tersebut bareng sama si Onesan. Waduh, jadi gimana nih menurut kalian ya kan? Nanti gue paham banget ya kan kalau semua sosok introvert ansos itu emang sulit banget buat keluar rumah. Bahkan ya kadang nih dia udah ditemenin ya kan sama temennya, tapi ya tetap aja anjir. Itu kayak dia tuh kagak mau keluar. Gue kagak tahu sih. Ya di sini gue tuh kagak tahu ya kenapa mereka itu beneran malu-halu atau ya emang emang ansos. Tapi ya gue tuh kayak salut aja sih karena ya seumpama mereka itu keluar artinya mereka itu udah kayak ngelawan dirinya sendiri itu cuy. Jadi ya kayak gue tuh rada paham sih apa sifatnya introvert tuh kayak gue rada paham. Ya meskipun sih kalau semua saran dari gue, kalau andai kata kalian di posisi yang seperti itu ya kan kalian mending paksa aja sih karena ya mungkin itu kayak awalnya doang ya kan itu kayak menakutkan, tapi ya sebenarnya itu kayak biasa aja sih kalau semua udah dilakuin. Ya mungkin kayak sekian dulu ya kan buat part kedua kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel ini biar gue tuh makin bersemangat dalam bikin kontennya cuy.